kembali lagi di podcast Humas Berbicara. Selamat datang di podcast Humas Berbicara, tempat di mana kita mendalami dunia kehumasan bersama Taskia dan saya Sabrina sebagai host pada hari ini. Kepada Taskia, dada dulu ke kamera dong. Hai semuanya. Mungkin bisa perkenalan dulu terlebih dahulu. Baik semuanya, perkenalkan saya Taskia Nur Efriza dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Sriwijaya. Nah, di sini saya berterima kasih kepada Sabrina selaku host pada podcast hari ini yang telah mengundang saya dalam podcast Humas Berbicara, yang dimana saya akan membantu Sabrina dalam menjawab pertanyaan terkait tentang kehumasan. Oke, jadi Taskia ini sekarang mengambil mata kuliah kehumasan. Nah, mari kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa sebenarnya peran kehumasan di kampus? Boleh dong jelaskan sedikit? Jadi teman-teman semua, bahwa kehumasan di lingkungan kampus itu berfungsi untuk dapat membangun dan juga memelihara hubungan yang baik dengan lingkungan kampus sekitar. Nah, yang dimana kita dapat menjaga komunikasi kepada mahasiswa, dosen, orang tua maupun manusia lainnya yang berada di lingkungan kampus. Nah, kita juga dapat melibatkan antara komunikasi efektif, manajemen reputasi, dan juga promosi kegiatan serta presentasi tentang kampus. Oke, jadi kita itu juga harus memelihara hubungan baik kepada mahasiswa, dosen, orang tua, alumni, dan serta masyarakat. Nah, sekali Sabrina. Iya. Pertanyaan selanjutnya itu, apakah ada strategi khusus untuk kehumasan yang lebih efektif yang bisa kita terapkan di kampus? Tentu saja jika kita dari strategi tentang kehumasan yang secara efektif itu, kita dapat melibatkan tentang beberapa hal. Yang pertama itu kita dapat menggunakan media sosial untuk dapat menjangkau audiens lebih luas lagi, misalkan mungkin di luar daerah, luar kota maupun luar provinsi. Nah, kita juga bisa melalui konten-konten yang sangat relevan dan juga menarik untuk dapat kita kembangkan, dan juga kita aktif dalam keterlibatan dalam sebuah komunikasi, dan juga kita dapat melakukan transparansi dari kejujuran dalam komunikasi, yang dimana dengan adanya sebuah kejujuran itu kita dapat membangun kepercayaan antara organisasi ataupun perusahaan lainnya. Wah, menarik sekali ya. Nah, jadi apakah ada tantangan khusus dalam kehumasan kampus pada saat ini, Taskia? Jika untuk tantangan utama itu mungkin kita dapat menjaga konsistensi pers di berbagai platform. Misalnya, kita dapat menangani tentang krisis komunikasi, dan juga kita dapat memastikan tentang semua informasi yang akurat dan secara terpercaya, ataupun kita dapat beradaptasi dengan teknologi dan juga media yang dapat menjadi tantangan tersendiri yang akan kita lalui ke depannya. Oke, baik. Selanjutnya itu apa sih tantangan yang lebih spesifik sebagai Taskia nih, sebagai seorang humas? Sebenarnya jika tantangan yang spesifik itu ada banyak. Misalnya kita dapat menulis dan juga mendistribusikan siaran pers, kita dapat mengatur tentang konferensi pers, serta kita juga dapat menjawab pertanyaan dari media. Misalkan pertanyaan itu mengandung berita yang negatif yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi dengan organisasi ataupun perusahaan yang semestinya, dan kita juga dapat mengelola sebuah media sosial untuk sebuah perusahaan ataupun sebuah organisasi dalam berinteraksi dengan para pelanggan atau dengan para semua orang di sebuah platform tertentu. Oke, baiklah, itu tadi berbicara mengenai kehumasan di sebuah kampus. Untuk selanjutnya itu saya juga ingin bertanya terkait kehumasan dalam sebuah organisasi. Jadi pastinya Taskia juga sudah berpengalaman mengikuti kehumasan dalam sebuah organisasi. Jadi pertanyaan saya juga ini terkait tentang kehumasan, tapi bedanya ini adalah dalam sebuah organisasi ya. Boleh. Nah, oke, jadi apa peran utama seorang humas dalam sebuah organisasi?
jika peran utama seorang humas itu atau hubungan masyarakat adalah untuk dapat membangun, menjaga dan juga mengelola citra positif terhadap suatu perusahaan ataupun suatu organisasi yang mencakup tentang komunikasi dengan media, dapat mengelola krisis komunikasi, dan juga kita sebagai seorang tim kehumasan juga dapat mengembangkan strategi komunikasi yang efektif, dan kita juga dapat memastikan bahwa pesan organisasi atau pesan yang kita sampaikan itu dapat dipercaya dengan jelas dan juga konsisten terhadap berita yang akan kita sampaikan. Oke, jadi peran utama humas itu adalah membangun, menjaga, dan mengelola citra positif dalam organisasi biar terlihat enak dan bagus dipandang oleh publik ya, Taskia ya. Betul sekali, Sabrina. Oke, baik. Bagaimana cara efektif untuk mengelola krisis komunikasi dalam kehumasan? Sebenarnya untuk cara efektif untuk kita mengelola sebuah krisis komunikasi dalam kehumasan itu, kita dapat mengelola krisis tersebut secara efektif melibatkan beberapa langkah. Misalnya, kita dapat melakukan persiapan dengan memiliki rencana krisis yang komprehensif. Nah, kita juga dapat mengidentifikasi dan menganalisis terkait situasi secara tepat dan juga secara jelas. Kita juga dapat melakukan komunikasi yang transparan dan juga jujur kepada para media dan juga publik terkait apa yang sedang terjadi dan juga apa yang sesuai dengan kebenarannya, teman-teman semua. Dan kita juga dapat menunjuk juru bicara yang lebih terlatih lagi, dan kita juga dapat memantau tentang reaksi para publik dan juga media, serta dapat menyesuaikan terkait strategi dan juga sesuai kebutuhan. Gitu Sabrina. Oke, jadi kan di humas itu kan ada humas internal dan humas eksternal. Jadi Taskia ini kan juga sudah berpengalaman banyak ya tentang kehumasan ini. Jadi biar teman-teman yang nonton video ini tahu apakah perbedaan antara humas internal dan humas eksternal menurut pendapat dari Taskia. Baik, jika perbedaan antara humas internal dan juga eksternal itu bahwa humas internal itu kita lebih fokus pada komunikasi yang di dalam sebuah organisasi seperti dengan para karyawan dan juga para pemangku kepentingan lainnya, dan juga untuk dapat membangun keterlibatan dan juga budaya perusahaan yang dapat menghasilkan citra yang positif. Dan sedangkan humas eksternal itu kita berfokus pada komunikasi yang dimana dengan publik luar, misalnya kita dengan media atau komunitas untuk dapat membangun dan juga menjaga citra organisasi kita di luar sana gitu, Sabrina. Oke, jadi itulah teman-teman perbedaan dari humas internal dan humas eksternal menurut Taskia. Nah, pertanyaan dari saya juga, bagaimana humas dapat membantu membangun dan mempertahankan citra yang positif terhadap suatu perusahaan? Nah, humas tersendiri juga dia dapat membantu dan juga membangun dalam mempertahankan citra yang positif dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Nah, misalnya kita dapat mengembangkan dan mengelola sebuah kampanye komunikasi yang strategis yang dapat kita lakukan sehingga kita dapat membantu membangun dan mempertahankan citra positif dari sebuah perusahaan ataupun organisasi. Dan kita juga dapat menjaga hubungan yang baik antara media dan juga mungkin dengan para perusahaan lainnya yang akan bekerja sama dengan kita atau yang telah bekerja sama dengan perusahaan yang telah kita jalani. Dan juga kita dapat mengelola terkait isu dan juga krisis dengan respon yang cepat dan tepat sehingga berita yang disampaikan di luar sana, baik itu yang tidak benar, itu dapat kita klarifikasi terkait kebenarannya. Dan juga kita juga dapat membangun hubungan yang baik dengan komunitas dan juga pemangku kepentingan lainnya, sehingga dengan adanya komunikasi yang baik itu seluruh perusahaan yang bekerja sama dengan kita itu dapat mempercayai bahwa perusahaan yang telah kita jalani ini tidak sesuai beritanya dengan apa yang terjadi di luar sana. Dan juga kita dapat memanfaatkan media sosial untuk dapat membagikan cerita positif dan juga merespon
feedback dari perusahaan lainnya maupun organisasi lainnya. Oke, jadi kesimpulannya itu untuk membangun citra yang positif pada perusahaan itu kita harus mengembangkan, menjaga tentunya, mengelola, membangun dan memanfaatkan media sosial. Benar. Jadi sehingga kita itu dapat dipandang bahwa berita yang di luar sana itu tidak benar terkait misalkan berita yang negatif gitu. Jadi kita bisa mengklarifikasi menjadi berita yang apa yang sebenarnya terjadi di perusahaan tersebut. Oke, baik. Selanjutnya itu apa saja teknik yang digunakan dalam media relation untuk meningkatkan exposure pada perusahaan? Teknik dalam sebuah media relation itu seperti kita mengirimkan tentang siaran pers yang informatif dan juga menarik kepada pihak di luar sana. Kita juga dapat mengelola dan berkonferensi pers. Kita juga dapat menjalin hubungan yang baik dengan jurnalis dan juga media yang ada di luar sana. Kita juga dapat menyediakan seorang narasumber yang ahli dari dalam organisasi untuk kita wawancarai, dan kita juga dapat mengadakan acara dan juga kegiatan yang menarik yang sehingga acara tersebut dapat mengundang para media terkait apa yang sedang kita lakukan. Oke, selanjutnya itu bagaimana pengaruh media sosial terhadap strategi kehumasan pada saat ini? Jadi kalau lihat bagaimana sih pengaruh media sosial itu terhadap kehumasan pada saat ini, media sosial juga dapat mengubah strategi kehumasan dengan yang pertama itu memungkinkan komunikasi langsung dan juga real dengan para publik. Yang kedua dapat meningkatkan tentang keterlibatan para publik dan juga feedback langsung. Yang ketiga juga dapat menyebarkan pesan secara tepat dan juga luas kepada para publik maupun organisasi lainnya. Dan kita juga dapat memungkinkan para pengetahuan percakapan publik mengenai organisasi. Dan yang terakhir kita itu dapat menggunakan influencer dan kampanye digital untuk dapat memperluas jangkauan yang akan kita sampaikan. Oke, jadi kan kita sudah masuk ke semuanya itu serba canggih ya Taskia ya? Benar sekali. Dan semuanya itu eranya digital. Nah, jadi apakah ada tantangan terbesar yang dihadapi oleh profesi kehumasan ini di era digital pada saat ini? Tadi Sabrina bertanya mengenai apa sih tantangan terbesar di era digital pada saat ini. Nah, jadi ada tantangan terbesar di era digital saat ini pada tim kehumasan itu, yang dimana tim kehumasan itu dapat mengelola informasi yang menyebar cepat dan tidak terkontrol. Dan juga para tim kehumasan itu dapat menghadapi terkait berita palsu atau berita yang dapat merusak reputasi dari organisasi atau perusahaan. Kita juga dapat memantau dan juga merespons secara real time terkait platform media sosial. Kita juga dapat menjaga konsistensi pesan di berbagai kanal digital, dan kita juga sebagai tim kehumasan itu dapat mengukur terkait efektivitas dan juga ROI dari aktivitas kehumasan digital. Begitu Sabrina, tantangan terbesar yang dihadapi oleh tim kehumasan. Oke, baiklah. Jadi selanjutnya itu ada biasanya itu kan kayak di kehumasan itu ada cara mengukur efektivitas pada kampanye ya di kehumasan. Nah, jadi dari Taskia itu apakah ada tips dan triks untuk mengukur efektivitas kampanye di kehumasan? Jadi di tim kehumasan itu juga ada cara mengukur efektivitas kampanye kehumasan. Yang dimana itu kita dapat melakukan analisis media coverage dan sentimen publik. Kita juga dapat melihat peningkatan terkait brand dan juga engagement, dan juga kita dapat menggunakan metrik seperti share dan juga komen di media sosial. Kita juga dapat melakukan survei dan juga feedback dari publik dan juga pemangku kepentingan lainnya dari perusahaan tertentu. Dan juga kita dapat
melakukan analisis lalu lintas situs web dan juga konferensi, dan kita juga dapat mengajukan terkait tujuan spesifik yang dimana telah diterapkan pada sebelumnya. Oke, baik. Jadi disimpulkannya itu yang pertama itu ada analisis, melihat, menggunakan metrik digital seperti like, share, dan komen. Lalu ada survei dan evaluasi tujuan. Nah, selanjutnya itu dalam etika kehumasan. Nah, jadi seberapa pentingnya etika dalam praktik kehumasan? Etika dalam praktik kehumasan ini sangat penting karena kita dapat menjaga kredibilitas dan juga kepercayaan para publik terkait tim kehumasan kita, dan juga kita dapat mencegah terkait penyebaran informasi yang menyesatkan atau tidak akurat, seperti tentang berita bohong yang misalkan yang disebarluaskan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi di perusahaan tersebut. Dan kita juga dapat menghormati hak privasi dan juga kepentingan para publik. Kita juga dapat membangun hubungan yang jujur dan transparan dengan para media dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Dan kita juga dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan yang dapat merusak reputasi dari organisasi ataupun perusahaan tertentu. Ya, jadi dalam kehumasan itu sangat penting yang namanya itu etika ya, Taskia ya? Betul sekali, Sabrina. Oke, jadi bagaimana humas dapat mendukung upaya corporate social responsibility dalam perusahaan? Nah, jadi humas sendiri itu dapat mendukung upaya CSR dengan yang pertama itu dapat mengomunikasikan terkait inisiatif CSR yang dimana dapat disampaikan kepada para publik dan juga pemangku kepentingan lainnya, dan juga dapat mengorganisir dan juga mempromosikan terkait kegiatan CSR, dan juga kita dapat menyoroti tentang dampak positif yang kita lakukan terkait melalui CSR tadi dengan berbagai saluran komunikasi lainnya. Kita juga dapat memberikan sebuah cerita atau contoh yang nyata untuk dapat menunjukkan bahwa komitmen dari perusahaan tersebut terhadap tanggung jawab sosial. Dan kita juga dapat mengelola feedback dari komunitas, dan juga kita dapat memperbaiki tentang program CSR di masa depan nantinya. Oke, selanjutnya itu apakah ada cara-cara humas untuk membangun hubungan baik? Nah, bagaimana cara humas ini membangun hubungan baik dengan pemangku kepentingan dalam stakeholder tentunya? Nah, humas sendiri juga dapat membangun hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan lainnya dengan melalui sebuah komunikasi yang transparan dan konsisten. Misalnya mungkin kita dapat melakukan rapat atau konferensi pers, dan kita juga dapat melakukan kebutuhan dan kekhawatiran tentang mereka. Kita juga dapat melibatkan mereka dalam sebuah pengalaman untuk memutuskan, serta kita juga dapat mengadakan pertemuan dan juga melakukan dialog rutin untuk dapat memperkuat hubungan dan juga kepercayaan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Oke, selanjutnya itu saya ingin bertanya tentang sebuah keterampilan ya. Jadi apa saja keterampilan yang penting wajib dimiliki oleh seorang profesional humas? Sebenarnya kepentingan keterampilan ini bagi profesional humas itu dapat meliputi tentang kemampuan bagaimana tim kehumasan itu dapat melakukan komunikasi yang efektif, dan juga dapat melakukan keterampilan menulis yang baik, serta para tim kehumasan itu dapat melakukan pemahaman terkait media dan juga kemampuan dalam menjalan hubungan dengan jurnalistik, manajemen krisis, kreativitas dalam mengembangkan sebuah kampanye, atau dapat menganalisis sebuah data dan juga pemahaman tentang media sosial. Oke, jadi misalkan Taskia sebagai tim humas mendapat kritik atau keluhan dari masyarakat atau publik dan sebagainya. Nah,
itu apakah ada cara untuk menghadapi kritik atau keluhan dari publik secara efektif? Saya sendiri misalkan mendapatkan kritik dan atau keluhan, itu saya dapat melakukan dengan mendengarkan secara aktif dan juga menunjukkan empati serta memberikan respon yang cepat dan juga profesional agar berita yang misalkan tidak benar itu dapat saya klarifikasi, dan juga saya dapat melakukan penawaran terkait solusi dan juga tindakan perbaikan, serta saya dapat memastikan bahwa transparansi dari komunikasi untuk dapat membangun kembali kepercayaan para publik kepada suatu perusahaan atau organisasi yang sedang saya jalankan. Oke, baik. Jadi misalkan ada suatu peluncuran program baru yang sudah Taskia buat. Nah, di peran itu apa yang Taskia lakukan untuk program tersebut? Jadi saya di situ akan merancang strategi komunikasi yang baik, serta saya juga akan menyusun dan juga mendistribusikan terkait siaran pers, dan juga saya dapat mengadakan tentang acara peluncuran yang menarik terkait produk yang akan saya kembangkan. Dan saya juga dapat menjalin hubungan dengan para media untuk dapat meliput tentang hal yang positif, serta saya juga dapat menggunakan sebuah media sosial yang saya punya, dan juga saya dapat melakukan terkait kampanye digital untuk dapat meningkatkan kesadaran dan antusias para publik ataupun sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya itu di dalam Humas juga kita biasanya tuh memanfaatkan kesempatan atau analisis data untuk strategi komunikasi yang baik dalam pemasaran sebuah perusahaan. Nah, di peran itu biasanya Taskia itu menggunakan cara apa untuk memanfaatkan strategi tersebut? Saya jika memanfaatkan strategi tersebut itu dapat menggunakan berupa analisis data untuk dapat memberikan dan juga memahami terkait tren dan sentimen para publik, serta saya dapat mengukur efektivitas kampanye yang dilakukan, dan saya dapat mengidentifikasi audiens target, serta saya dapat mengembangkan terkait strategi komunikasi yang lebih terarah dan juga relevan berdasarkan data yang ada dan juga data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber seperti media sosial, survei, dan juga analisis dari media. Oke, selanjutnya itu saya ingin membahas tentang peran Humas pada pelanggan. Nah, jadi di situ apakah ada peran Humas dalam meningkatkan loyalitas pelanggan? Sebenarnya Humas juga berperan dalam meningkatkan loyalitas pelanggan, yang dimana Humas dapat membangun hubungan yang kuat antara para publik dan juga para konsumen lainnya, dan juga berkelanjutan melalui komunikasi yang konsisten, dan juga dapat memberikan sebuah informasi yang relevan dan juga berguna untuk para audiens lainnya, serta kami juga dapat merespon dengan cepat dan juga efektif terhadap keluhan, serta kami dapat mengadakan sebuah program dan kampanye yang melibatkan dan juga menghargai para pelanggan setia dari kami. Oke, selanjutnya bagaimana Humas dapat membantu dalam upaya perubahan organisasi atau organizational change menurut Taskia? Jadi Humas sendiri itu dapat membantu dalam perubahan organisasi dengan cara mengembangkan terkait rancangan komunikasi yang lebih jelas, dan juga dapat memastikan bahwa informasi yang akan disampaikan itu transparan kepada semua pemangku kepentingan, dan juga dapat mengatasi terkait resistensi dan juga kekhawatiran melalui dialog terbuka, serta kami juga dapat mendukung kepemimpinan dalam sebuah menyampaikan visi dan tujuan terkait perubahan yang secara efektivitas. Oke, jadi sekarang saya akan menanyakan tentang hubungan kehumasan dan storytelling. Nah, di kehumasan itu kan kita juga perlu yang namanya storytelling ya, Taskia ya? Betul sekali. Nah, jadi
apa pentingnya storytelling dalam kehumasan dan bagaimana menerapkannya? Jadi sebenarnya memang storytelling itu penting dalam sebuah kehumasan karena dengan melakukan storytelling kita dapat membuat pesan lebih menarik dan juga mudah diingat oleh para kepentingan dan juga para organisasi lainnya. Dan juga kita dapat menerapkan terkait humas harus menemukan cerita yang autentik dan juga relevan dengan menggunakan elemen emosional untuk terhubung dengan audiens, serta kita juga dapat menyampaikan sebuah cerita melalui berbagai saluran komunikasi seperti media sosial, video, dan juga artikel. Oke, selanjutnya itu humas yang berkolaborasi. Nah, pasti Saskia juga sebagai tim humas juga pernah berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mengembangkan program tersebut. Nah, jadi bagaimana humas berkolaborasi dengan organisasi lain atau departemen lain dalam sebuah perusahaan? Jadi humas juga dapat berkolaborasi dengan beberapa departemen lainnya dengan memahami tentang kebutuhan dan juga tujuan dari masing-masing departemen atau perusahaan, sehingga kita dari tim humas dapat menjaga komunikasi terbuka dan juga transparan, dan juga kita dapat melakukan bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lainnya dalam mengembangkan dan juga melaksanakan strategi komunikasi. Serta tim humas juga dapat memastikan bahwa pesan yang akan disampaikan itu konsisten dan kohesif di seluruh organisasi ataupun perusahaan. Oke, nah selanjutnya itu bagaimana humas mengelola ekspektasi publik dan media dalam suatu situasi sensitif atau kontroversial. Nah, humas sendiri juga dapat mengelola ekspektasi publik dan juga media dengan memberikan sebuah informasi dan juga informasi yang jujur dan juga akurat, serta dapat berkomunikasi secara proaktif dan responsif. Nah, jadi humas juga dapat menyampaikan sebuah pesan dengan sangat hati-hati dan juga penuh empati. Nah, juga dapat memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut serta dapat melakukan langkah-langkah yang diambil untuk dapat mengatasi masalah tersebut. Baik, pertanyaan selanjutnya itu di dalam perusahaan kan pasti ada reputasi ya, Taskia ya? Betul sekali, pasti ada. Nah, bagaimana humas dapat membantu dalam mengelola reputasi online pada perusahaan tersebut? Nah, terdapat beberapa langkah-langkah yang dapat humas lakukan dalam membantu dan juga mengelola terkait reputasi online perusahaan. Yang pertama itu dengan memantau percakapan dan ulasan online secara terus-menerus menggunakan alat dan juga pemantau media sosial. Yang kedua, dapat mengelola dan merespon terkait komentar, pertanyaan, dan juga keluhan di media sosial dengan cepat dan profesional. Dan juga humas dapat membangun konten yang positif seperti artikel, blog, dan juga postingan media sosial untuk dapat meningkatkan citra yang positif bagi suatu perusahaan atau sebuah organisasi. Dan juga humas dapat melakukan kolaborasi dengan influencer dan juga dapat membuat konten untuk dapat memperluas jangkauan dan juga pesan yang positif, serta dapat mengatasi dan mengelola terkait krisis online dengan komunikasi yang transparan dan tepat waktu. Baik, pertanyaan selanjutnya itu apa saja teknik storytelling yang efektif dalam kehumasan? Nah, dalam kehumasan juga terdapat beberapa teknik storytelling yang efektif dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan narasi yang jelas dan juga menarik untuk dapat menyampaikan sebuah pesan. Kita juga dapat menggambarkan terkait kisah nyata yang relevan dan juga relate terkait cerita tersebut. Kita juga dapat menyertakan terkait elemen emosional yang dapat menyatukan hati dan juga pikiran para audiens. Kita juga memanfaatkan visual seperti foto, video, dan karangan lainnya untuk dapat memperkuat cerita tersebut. Kita juga dapat mengintegrasikan sebuah cerita dalam berbentuk platform komunikasi untuk menyampaikan sebuah konsistensi pesan. Oke, selanjutnya itu bagaimana cara humas mengukur dampak
dari aktivitas media sosial? Yang pertama itu melakukan sebuah analisis metrik keterlibatan seperti like, share, komen dan juga report, dan juga menggunakan alat analitik media sosial untuk dapat melacak dan juga melakukan tingkat interaksi, serta dapat melakukan pemantauan sentimen publik terhadap konten yang akan dipublikasikan. Kita juga dapat melacak konferensi dari media sosial ke situs web atau tindakan lainnya yang diinginkan. Serta yang terakhir itu kita dapat membandingkan kinerja dengan tujuan yang telah ditetapkan pada sebelumnya. Baik, selanjutnya seberapa penting networking bagi seorang profesional humas menurut Taskia? Jadi dapat membantu dan juga mengembangkan serta dapat memelihara hubungan yang bermanfaat dengan para jurnalis, influencer, dan juga para pemangku kepentingan lainnya. Jadi kita juga dapat membuka peluang untuk melakukan kolaborasi dan juga kemitraan yang strategis. Kita juga dapat meningkatkan visibilitas dan juga kredibilitas profesional dalam sebuah industri. Kita juga dapat memperoleh wawasan dan juga pengetahuan yang sedang tren dan juga dapat kita lakukan dengan melakukan praktik terbaik dalam kehumasan. Dan kita juga dapat mengundang dengan pengembangan karir melalui referensi dan juga rekomendasi. Nah, selanjutnya, bagaimana cara humas menghadapi perubahan tren dalam industri media? Humas juga dapat menghadapi terkait tren dan juga tren yang terjadi dalam industri media dengan melakukan pemantauan dan juga mempelajari terkait tren terbaru dalam media dan juga komunikasi, dan juga dapat beradaptasi dengan teknologi dan juga platform baru dan untuk dapat menetapkan tetapan yang relevan. Humas juga dapat mengembangkan terkait keterampilan baru dan juga dapat mengikuti pelatihan terkait tren industri, dan juga dapat membuat strategi komunikasi yang fleksibel dan juga dapat disesuaikan dengan adanya perubahan tren. Oke, selanjutnya, apakah ada peran humas dalam meningkatkan partisipasi karyawan dalam program pada perusahaan? Sebenarnya mengkomunikasikan itu menjadi manfaat dan tujuan dalam sebuah program secara jelas dan juga sangat menarik, dan juga dapat menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti internet untuk dapat menjangkau dan juga melihat seluruh karyawan, serta dapat melibatkan karyawan dalam proses perencanaan dan juga akan melaksanakan suatu program, serta kita juga dapat menciptakan konten yang dapat memotivasi dan menginspirasi para karyawan untuk berpartisipan dalam sebuah kerja yang akan kita lakukan, serta kita dapat mengakui dan menghargai atas kontribusi para karyawan untuk dapat meningkatkan semangat dan juga keterlibatan mereka. Baik, selanjutnya bagaimana humas dapat memanfaatkan sebuah teknologi dalam kegiatan kita berkomunikasi? Humas juga dapat membantu memanfaatkan teknologi itu dengan menggunakan alat pemantau media untuk melacak dan juga menganalisis terkait sentimen para publik, serta dapat memanfaatkan platform media sosial untuk melakukan sebuah komunikasi yang lebih luas dan juga interaktif, dan juga dapat menggunakan software manajemen hubungan media untuk dapat mengelola terkait kontak dan hubungan dengan para jurnalis, serta dapat memanfaatkan teknologi video dan webinar untuk dapat mengadakan acara secara virtual. Oke, selanjutnya dalam CSR, nah ada sebuah keberhasilan di tiap indikator. Nah, jadi pertanyaan dari saya itu, apa saja indikator yang berhasil terhadap kampanye CSR yang dipromosikan oleh Humas? Jadi ada indikator keberhasilan kampanye dari CSR yang dimana tingkat partisipasi dan juga keterlibatan dari para karyawan dan juga melakukan komunikasi dapat meliputi media positif dan exposure publik yang telah dihasilkan, serta dapat melakukan feedback positif dari pemangku kepentingan dan juga
para penerima manfaat, serta kita dapat meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata para publik menjadi lebih baik lagi, serta kita dapat mencapai tujuan yang spesifik yang telah ditetapkan untuk melakukan kampanye seperti dampak sosial ataupun dampak dari lingkungan. Oke, baik, selesai sudah diskusi podcast pada hari ini, mulai dari tentang kehumasan di kampus, di organisasi, dan membahas sebuah humas di perusahaan juga. Nah, saya sangat berterima kasih kepada Taskia. Informasi dari Taskia ini sangat berguna banget nantinya untuk teman-teman atau adik-adik semester bawah supaya tidak ragu untuk mengambil mata kuliah kehumasan, dan semoga Taskia ini sukses untuk perkuliahan selanjutnya. Terima kasih Sabrina. Dadah!